tahun 1963, sebuah babak baru sejarah Nusantara ditulis. Setelah perjuangan diplomatik dan pengorbanan tak terbilang, Irian Barat resmi kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Bumi Cendrawasih dengan kekayaan alamnya, budayanya, dan semangat rakyatnya menjadi bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia. 62 tahun telah berlalu sejak Irian Barat, kini Papua, berjalan bersama Indonesia. Perjalanan panjang yang penuh tantangan dan harapan dalam upaya mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kini, anak-anak Papua berdiri di garis depan masa depan bangsa. Mereka bukan hanya pewaris tanah yang subur dan indah, tetapi juga penjaga semangat kebangsaan yang terus menyala. Dari sudut negeri surga, di ufuk timur Indonesia, di tanah yang kaya, indah, dan penuh cerita, hidup generasi muda yang membawa harapan. Mereka berasal dari lembah, pegunungan, pesisir, dan desa-desa kecil di Papua. Anak-anak yang lahir dari alam yang keras, namun berhati lembut dan penuh impian. dari cinta Ibu Pertiwi, kami berjanji, kami berdiri Juli 2025, 500 anak muda Papua menjejakkan kaki di pulau-pulau yang asing bagi mereka, di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat. Bukan untuk bersenang-senang, tetapi untuk menuntut ilmu, untuk mengubah nasib, untuk membuktikan bahwa mimpi tak mengenal batas pulau. tempat singgah hidup kami cari. Kami dari jauh-jauh dari Papua datang di sini menuntut ilmu. Kami harus pulang membawa ilmu dan harus membahagiakan kedua orang tua kami yang ada di Papua. Sebelum mereka masuk sekolah, mereka ditempa, bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu dan nilai. Dibina dalam barak-barak pembinaan disiplin dan mental, Rindam dan Pusdiku, mereka belajar menjadi pribadi yang tangguh, disiplin, dan cinta tanah air. Selama 5 hari, dari 7 hingga 11 Juli, mereka ditempa dengan nilai-nilai kebangsaan. Mereka mempelajari kembali akar bangsa ini, Pancasila, sejarah perjuangan, dan jati diri Indonesia. Mereka diajarkan bahaya narkoba yang mengintai generasi muda, diperkenalkan pada pentingnya pola hidup bersih dan sehat. Mereka dibekali literasi digital, agar tak hanyut dalam derasnya arus informasi tanpa arah. Suasana kelas yang ramai dan interaktif antara pengajar dan siswa menunjukkan bahwa mereka siswa senang dalam mengikuti proses belajar. Dan di atas segalanya, mereka belajar arti dari kedisiplinan. Bagaimana cara menggapai cita-cita, bagaimana mempunyai kesempatan yang sama dari anak manapun, dari manapun, dari latar belakang apapun. Dan harapan saya sebagai bagian dari Yayasan Pesanku, semoga anak-anak dari wilayah Papua ini memanfaatkan waktu sebaik-baiknya yang telah diberikan pada saat ini dan sungguh-sungguh untuk menjalani pelajaran, untuk mendalami apa yang dia inginkan, untuk mengejar cita-citanya. Dan semoga anak-anak juga mempunyai motivasi untuk melihat dunia selain dari asal mereka sendiri. Terima kasih. Namun, pembinaan ini bukan hanya soal materi di ruangan tertutup. Mereka diajak melihat dunia yang mereka masuki. Di Bandung,
mereka melangkahkan kaki ke kampus impian, Institut Teknologi Bandung (ITB). Di Magelang, mereka mengenal dunia pendidikan tinggi di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY). Di Bali, seni dan budaya menjadi bagian dari pembelajaran saat mereka berkunjung ke Isi Bali. Dan di Malang, mereka menjelajahi lingkungan Universitas Brawijaya, membayangkan suatu hari bisa menjadi mahasiswa di sana. Tak hanya di kampus, mereka juga diajak menyentuh sejarah dan kebudayaan, mengunjungi museum, sanggar seni, dan berbagai destinasi wisata edukasi. Mereka tidak hanya belajar, tapi menyerap, merasakan, mengenal lebih jauh wajah bangsanya yang luas dan beragam. Dan di tengah perjalanan itu, ada tawa, ada tangis, ada rindu yang terselip. Namun ada pula tekad yang terus tumbuh. Di tengah keletihan, ada semangat. Di balik senyum, ada rindu yang mendalam. Namun mereka tahu, ini jalan yang harus ditempuh demi perubahan. Di Bandung, seorang komika asal Papua, Yewen, hadir tak hanya untuk menghibur, ia datang sebagai inspirasi. Dengan kisahnya, ia menyalakan kembali semangat anak-anak itu. Belajar, belajar, jangan takut gagal. Karena mimpi besar milik mereka yang berani mencoba, katanya. Dan mereka mendengarkan dengan mata yang berkaca dan hati yang terbuka. Harapan saya semoga teman-teman Adem, adik-adik saya nih bisa memaksimalkan diri, mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik dalam menggunakan Adem ini sebagai jembatan untuk mencapai masa depan yang lebih gemilang dan menjadi pemuda-pemuda Papua yang hebat nanti, cerdas, bijaksana, jujur, takut akan Tuhan, sehingga bisa menjadi pemimpin yang bisa memajukan daerahnya masing-masing. Apa arti Indonesia bagi mereka? Bukan hanya nama sebuah negara. Indonesia adalah rumah besar yang harus dirajut bersama. Mereka, anak-anak Papua ini, adalah benang-benangnya. Mereka akan membawa serta semangat yang dibakar di tempat ini. Menjadi siswa, menjadi pelajar, dan kelak menjadi pemimpin. Karena mereka adalah anak-anak Papua dan mereka sedang menulis sejarahnya sendiri. Dan kelak, ketika mereka kembali ke tanah mereka atau kemanapun mereka pergi, mereka akan membawa serta nilai yang ditanam hari ini, bahwa mereka bukan hanya anak Papua, mereka adalah anak Indonesia. Dari timur, harapan itu lahir untuk Indonesia yang lebih adil, lebih cerdas, dan lebih bersatu. Untuk teman-teman semua, jaga selalu persaudaraan kita agar bisa meninggikan nama baik tanah Papua dan Indonesia. Setelah saya mengetahui tentang sejarah Indonesia, saya jadi lebih mencintai NKRI. Saya jadi lebih mencintai NKRI. Lembah dan sungai jadi saksi, setiap langkah penuh arti. Dari cinta Ibu Pertiwi, kami berjanji